Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ayah bunda dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan masih bertahan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kali ini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sebuah keutamaan dalam beramal soleh, terutama amalan-amalan yang berpahala besar, agar kita senantiasa semangat karena mengetahui apa itu keutamaannya. Kali ini saya akan mengutip sebuah hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Juga saya akan mengutip tentang keutamaan daripada membaca ayat-ayat. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim dengan nomor hadis 804. Hadis ini sahih. Kemudian sebuah keutamaan membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nabi SAW bersabda, siapa saja membaca Al-Quran dalam sehari semalam 50 ayat, maka tidak akan dicatat sebagai orang yang lupa. Lupa maksudnya lalai. Siapa saja membaca 100 ayat akan dicatat sebagai orang yang taat. Siapa saja membaca 200 ayat tidak akan digugat oleh Al-Quran pada hari kiamat. Dan siapa saja membaca 500 ayat akan dicatat baginya segudang pahala. Kemudian sabda Rasulullah SAW, Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Kata Nabi, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita membaca tiga kali suratul Al-Ikhlas, maka sama dengan kita membaca Al-Quran seluruhnya. Ayah bunda dan anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang luar biasa, ya, bagi orang-orang yang membaca ayat dalam Al-Quran, menyempatkan, ya, dalam satu hari, ya. Apalagi di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, ya. Apalagi di saat Lailatul Qadar, maka amalan-amalan yang diutamakan, ya, di bulan Ramadan ketika di akhir-akhir, yaitu di saat turunnya Lailatul Qadar, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak
membaca Al-Quran atau kita mengkhatamkan Al-Quran saat kita i'tikaf, yaitu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Selain itu, yaitu menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Bahkan para ulama menganjurkan bahwa ketika Lailatul Qadar, ya, kita perbanyak membaca Al-Quran, kemudian kita sholat sunnah, kita membaca Al-Quran lagi, sholat sunnah lagi, kemudian membaca Al-Quran lagi, ya. Bahkan dianjurkan membaca Al-Quran di dalam sholat. Ini bagi hamba-hamba Allah yang hafal Al-Quran, boleh diamalkan di dalam sholat, ya. Kalau tidak mampu, maka di luar sholat kita baca, ya. Kita berbanyak membaca Al-Quran, ya. Kalau tidak mampu membaca Al-Quran, maka semampu kita hafal Al-Ikhlas, kita baca Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Kalau tidak mampu lagi, kata para ulama, maka kita ganti dengan zikir-zikir yang lain. Boleh zikir-zikir yang saya sampaikan kemarin, boleh baca sholawat, ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Boleh membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mohon ampun. Dan boleh juga doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini diutamakan juga ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Nah, ini juga termasuk amalan yang dianjurkan di malam-malam turunnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan keutamaan-keutamaannya, dan dengan kita mengetahui keutamaan membaca Al-Quran, mudah-mudahan hati kita tergugah, Allah kasih hidayah untuk senantiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan nantinya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan satu keutamaan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.